Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofumpat. Kita kembali membahas mengenai turun fungsi, khususnya pada fungsi naik dan fungsi turun. Ini bagian yang kedua mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Jadi bagi teman-teman yang belum pelajari fungsi naik dan fungsi turun pada sebelumnya, silahkan cek pada part yang ketujuhnya ya. Ini merupakan part yang berapa. Ini bentuk soalnya berbeda dengan pada video sebelumnya. Oke, untuk lebih jelas langsung saja pada pembahasan soalnya. Ya, untuk syarat yang ini telah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada part yang ketujuh. Jadi silakan teman-teman cek gitu ya. Ini sebagai untuk mengingatkan kembali bahwa kalau naik itu turun pertamanya besar dari 0, kemudian kalau turun kecil dari 0. Oke. Langsung saja pada pembahasan soalnya. Langkah untuk seperti biasa tadi kan ada turun pertama, maka yang harus kita lakukan pada soal ini tentukan batas nilai K ini, ya, nilai K-nya agar selalu naik katanya. Selalu naik itu kan fx-nya besar dari 0 gitu ya. Fx besar dari 0, maka kita harus cari f aksennya dulu. Turunan pertamanya dulu sehingga kita turunkan yang ini. Turunan dari 3x kuadrat ya 3 kali 3 ya, pangkatnya dikalikan ke depan. Oke. Berarti 9x pangkatnya berkurang 1, 2. Kemudian ini kalikan ke depan juga sehingga jadinya kurangi dengan 2 dikali ke sini saja langsung. Berarti 2 kali K, 2K gitu ya. 2K dikurangi 2 gitu ya. Kali 2 kali K, 2 kali 1. X pangkat 1 nggak perlu tulis. Ditambah dengan di sini nggak punya pangkat ya, X-nya hilang saja. Tinggal K kurang 3. 7-nya hilang. Oke. Untuk syarat di sini naik itu dia definit positif agar dia selalu positif ya. Karena kenapa A di sini besar dari 0 ya. A-nya besar dari 0. A besar dari 0. Dia kayak ini, kalau A besar dari 0 maka D-nya harus kecil dari 0 gitu. Ini kalau kita gambarkan dia akan selalu berada di atas sumbu X, sehingga nanti kalau berada di atas sumbu X berarti dia selalu ke atas gitu ya. Gitu. Kalau definit, kalau nanti dia selalu turun maka D-nya tetap juga kecil dari 0, maka A-nya kecil dari 0 gitu ya. Kemudian D-nya kecil dari 0 juga, sehingga nanti dia akan selalu di bawah sumbu Y gitu. Turun, dia selalu turun seperti ini. Jadi sekarang dia harus selalu naik, maka syarat A-nya kan udah besar dari 0 nih. Kemudian D-nya harus kecil dari 0. D itu apa? D itu rumusnya kayak gini. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC gitu ya. B itu apa? Yaitu koefisien dari X, yaitu yang ini, min 2K kurang 2 ini. A yang ini, koefisien dari S kuadrat. Kalau C yaitu konstantanya. Maka kita tulis saja B. B yaitu ini B-nya ya. Ini B, ini A-nya, ini C-nya. Sehingga kita tulis B yaitu min. Ya, min 2K. 2K dikurang 2 kuadrat gitu ya. Ditambah dikurangi dengan 4. A-nya 9, kemudian C-nya yaitu K dikurangi 3. Oke, syaratnya yaitu tadi kecil dari 0. Kecil dari 0. Udah bentuk seperti ini kita kuadratkan. Negatif kalau kita kuadratkan jadi positif. Oke, udah positif ya. Kemudian ini kita kuadratkan, cara kuadratnya. Pertama 2K kita kuadratkan, berarti jadi 4K ya. 2K kuadrat jadinya 4K pangkat 2. Setelah itu 2K kita kalikan ke min 2. Oke, kalikan ke min 2 berarti min 4K. Dan kita kalikan ke kuadratnya, berarti min 4K dikali 2 yaitu min 8K. Seperti ini. Min 8K, setelah itu baru min 2 ini yang kita kuadratkan lagi. Min 2 kuadrat yaitu plus 4. Setelah itu tinggal kali lagi. 4 kali 9 yaitu 36. Ya. 4 kali 9 ya sama dengan 36. 36 kali K kita kalikan lagi ke kurung. Berarti min 36K. Kemudian 36 dikali ke min 3. Berarti min kali min jadi plus. Maka 36 kali 3 yaitu 108. Oke, kecil dari 0. Kemudian setelah ini
tinggal kita selesaikan lagi. Yang ini nggak ada yang sejenis, maka turunkan saja 4K kuadrat, kita susun ya. Min 8K sejenis dengan ini, yaitu min 8 dikurangi dengan 36 sama dengan min 44 ya. Min 44, min 8 ini sama dengan min 44K. Oke, min 44K. Kemudian 4 ini sejenis lagi dengan yang ini, sehingga 4 ditambah dengan 108, yaitu 112, kecil dari 0. Sebelum kita faktorkan, ini kan sama-sama bisa dibagi dengan 4 gitu. Kita serahkan dibagi 4 sama dengan K kuadrat, ini dibagi 4 sama dengan 11K, 112 dibagi dengan 4 sama dengan sama dengan 28 di sini plus 28. Dia syaratnya harus kecil dari 0. Setelah ini kita faktorkan aja. Kita harus cari nilai K-nya dulu. Kita anggap saja sama dengan dia syaratkan kecil dari 0. Nah, kita faktorkan K. Kalau dikali hasilnya 28, kalau ditambah hasilnya min 11, yaitu min 4 min 7 ya. Min 4 kali min 7 plus 28. Min 4 ditambah min 7 min 11. Oke, udah benar ya. Kita gunakan saja yang ini untuk setelah faktor ini kita gunakan aja sama dengan 0 dulu, sama dengan 0. Berarti jadinya kita cari K kurang 4 sama dengan 0. Kemudian K kurang 7 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai K-nya K sama dengan 4 dan K sama dengan 7 ya. Pindah ruas ke sini sehingga 0 tambah 4 jadi 4 gitu. Setelah itu tinggal kita bikin titik ujinya. 4 ada 4 7 gitu ya. Syaratnya tadi kecil dari 0 ya. Kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 berarti dia harus negatif nilainya nanti gitu. Kita misalkan aja karena dapat 47, misalkan saja nilai K-nya itu dengan 0 gitu ya. 0 maka nilai kita substitusikan ke dalam persamaan ini nantinya, maka kita substitusikan ke dalam K kuadrat dikurangi 11K ditambah dengan 28. Nilainya apa? Positif atau negatif nilainya nanti. Kita cek ya, kalau K sama dengan 0. 0 itu berada di sebelah kiri ini ya. Kan 4, 3, 2, 1, 0. Kalau sini kan ada 5. Di sini posisinya 5, 6 di sini, 8 dan seterusnya di sini. Kalau 0, kita cek nilainya. Oke, kita substitusikan nilai K dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 11 kali 0 ditambah dengan 28. 0 kali ya ini 0, 0 ditambah 28 ya 28. Ini kan positif 28, sehingga di daerah K sama dengan 0 di sini ya, di sebelah kiri. Ini kan ada nilai 0 di sini bernilai positif. Nah, nilainya positif, maka di sini negatif, positif. Yang kita ambil yang mana? Yang negatif. Karena kenapa? Yang kita ambil yaitu syaratnya itu kecil dari 0. Kecil dari 0 kan bernilai negatif. Nah, negatif. Yang ini sehingga interval K adalah, agar selalu naik, interval K sama dengan 4 kecil dari K kecil dari 7. Oke, ini dia. Dari 4 sampai 7. Selesai. Itu nilai K-nya, interval K-nya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di komentar. Nanti akan kita bahas kembali. Oke, seperti biasa, soalnya latihan sudah, pembahasannya sudah, silahkan coba latihannya dengan satu soal ini. Ingat tadi ya, kalau ini syaratnya turun gitu ya. Kalau turun ya D-nya juga kecil dari 0 seperti itu. Oke, silakan dicoba. Semoga bisa mengasah kemampuannya. Kalau ada kendala silakan ditulis di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini video untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat sekali lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.